Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan materi Nabi Muhammad sebagai teladan akhlak dengan anggota Nuril Rahman, Priyan Hidayat, Hendra Kurniawan, dan Priyan Sobik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 tugas pendidikan akhlak tasawuf dengan nama Nuril Rahman, nomor absen 1, akan menjelaskan dengan tema Nabi Muhammad sebagai induk akhlak Islami. Satu, riwayat baginda Rasulullah SAW. Dikala manusia dalam kegelapan dan kehilangan pedoman hidupnya, maka lahirlah seorang bayi dari keluarga yang sederhana yang akan memberikan cahaya di dalam peradaban manusia. Bayi itu yatim karena ayahnya meninggal dunia pada saat ia berada di dalam kandungan ibunya, yaitu 2 bulan. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kusail bin Kilab bin Murad dari golongan Arab Bani Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdurrahman bin Surah bin Kitab bin Murrah. Silsilah ini memperjelas bahwa beliau adalah keturunan bangsawan dan terhormat di dalam kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Dalam perjalanan hidupnya dari kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi seorang rasul, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, bersahaja, berbudi luhur, dan memiliki kepribadian yang sangat tinggi. Sangat berbeda dengan kebiasaan pemuda-pemuda Arab pada saat itu yang gemar mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Sehingga masyarakat Quraisy memberi julukan kepada beliau Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah memakan daging sesembahan berhala yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau berdagang karena orang tuanya tidak meninggalkan warisan yang cukup, dan bahkan kebiasaan berdagang tetap beliau lakukan meskipun telah menikah dengan seorang Siti Khotijah, seorang janda kaya dan terhormat. Nama Muhammad kian bersinar karena kepribadiannya yang tinggi dan kejujurannya. Tetapi hati nuraninya berontak karena melihat kebiasaan masyarakat Quraisy pada saat itu yang senang menyembah berhala, mabuk-mabukan, foya-foya, dan bahkan mereka bangga memasang berhala sembahan mereka pada dinding Ka'bah. Maka mulailah beliau melakukan persiapan diri dengan mengasingkan diri keluar dari masyarakat jahiliyah untuk mencari kebenaran yang hakiki, yakni pergi ke Gua Hiro yang terletak pada sebuah bukit yang bernama Jabal Nur yang berjarak sekitar 5 km sebelah utara kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan dia dapati kamu dalam kebingungan lalu diberi hidayah. Quran Surat Ad-Duha ayat 7. Dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh, Al-Quran, dan perintah kami belum pernah mengetahui apakah iman. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Dari situ dimulailah pembersihan hati, penyucian jiwa, penyerahan daya pikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia mendapat tugas dari Allah sebagai orang yang terpilih untuk membawa manusia dari kegelapan ke alam cahaya ilahi, menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah, membersihkan kotoran hati manusia, dan memberikan hikmah tentang isi ayat-ayat Al-Quran. Maka terpancarlah suri tauladan di dalam diri Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suci teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap ridho Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bukti kabar gembira kedatangan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul sudah sampai keterangan atau buktinya kepada Nabi terdahulu. Hal ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran di bawah. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak
pada muka mereka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengulurkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama, fatona. Salah satu dari sifat wajib para nabi dan rasul yang wajib dipercayai oleh setiap muslim adalah fatona, sebagai orang yang terpilih untuk menyampaikan kebenaran yang hakiki serta tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia haruslah seorang yang cerdas. 2. Usaha. Ada usaha untuk selalu melakukan yang terbaik dengan kekuatan doa dan memperbaiki segala kekurangan di dalam diri, mau belajar dari kesalahan serta memiliki kemauan untuk tampil sebagai orang profesional yang berkarakter dan menggantungkan tawakal sebagai hasil akhir. Yang ketiga, siddiq. Siddiq adalah salah satu sifat-sifat wajib bagi Rasul yang harus dipercayai oleh setiap muslim. Artinya mempercayai bahwa Rasul itu wajib bersifat benar, baik dalam ucapannya maupun baik dalam perbuatannya, yang sejalan dengan ajaran yang dibawanya. Yang keempat, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan salah satu sifat yang wajib bagi Rasul, yakni bahwa para Rasul wajib menyampaikan kebenaran ajaran Allah dengan segala perintah atau larangan, teguran dan anjuran kepada umatnya. Yang kelima, amanah. Amanah artinya kepercayaan atau dipercayakan kepada seorang yang harus ditunaikan sesuai dengan kewajiban yang dibebankan. Ada akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani. Ali bin Abi Thalib bertutur kepada beliau, bila perang tengah bercemuk, kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang paling dermawan, tak pernah menolak permintaan orang lain, orang yang paling lembut, orang yang pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis yang dipinggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan Pratama dari kelompok 1 ingin menjelaskan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani. Ali bin Abi Thalib bertutur kepada beliau, bila perang tengah berkecamuk, maka berlindung kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang paling dermawan, tak pernah menolak permintaan orang lain, orang yang paling lembut, orang yang pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit. Pandangannya tidak terlalu tertuju hanya pada satu orang. Rasulullah tidak pernah balas dendam saat disakiti orang lain atau marah atas perbuatan jelek pada orang tersebut, kecuali jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Maka balas dendam yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada seorang pun yang berani membantahnya, baik yang kuat, lemah, lembut, jauh maupun dekat, diperlakukan sama olehnya. Rasulullah tidak pernah mencela makanannya ketika beliau sedang makan. Bila beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Tidak pernah makan dengan bersandar ataupun di meja makan. Tidak pernah menolak makanan yang boleh untuk dimakan. Bila hanya menjumpai kurma atau hanya roti kering, beliau makan. Abu Hurairah, hanya roti kering beliau makan.
Abu Hurairah berkata, sampai wafat pun Rasulullah SAW tidak merasa pernah kenyang. Meski hanya dengan roti gandum. Pernah terjadi pada keluarga Nabi Muhammad SAW selama 3 bulan tiada nyala api di rumahnya. Makanan mereka hanya kurma dan air. Mencintai orang-orang miskin dan menjenguk tetangganya yang sakit. Waktunya hanya dihabiskan untuk ibadah pada Allah atau memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Mengembalakan kambing, dan berkata seluruh nabi melakukan gembala kambing. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka dia pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Marah dan tidak hanya berpijak padanya. Dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik berkata, tidak pernah aku menyentuh sutera yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah SAW, dan tidak pernah aku mencium bau yang lebih harum dari aroma tubuh Rasulullah SAW. Setelah aku melayaninya selama 10 tahun, tak pernah sekalipun ia berkata acuh. Allah telah mengumpulkan dalam dirinya kesempurnaan akhlak, keindahan perilaku, yang di dalamnya terdapat keberuntungan dan keselamatan. Allah telah memberikannya sesuatu yang tidak biasa diberikan pada siapapun dari makhluknya, dan telah memilihnya di antara makhluk-makhluknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sobib. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohon ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam hal urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini berhubungan dengan peristiwa pasca perang Uhud, di mana dalam hal ini kondisi evaluasi kerja. Tidak jarang seorang pemimpin terjebak dalam emosi, bahkan dapat berlaku semena-mena terhadap anggotanya yang dianggap sebagai penyebab kegagalan tersebut. Namun, apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabatnya yang telah memberikan contoh yang sungguh mulia bagi seorang pemimpin. Sikap beliau terhadap mereka yang walaupun sebagian dari mereka telah lari dari medan perang, tapi mereka tetap santun, tidak kasar, tidak rendah hati, tidak keras hati, mudah memaafkan dan meminta ampun atas dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mulia ini dicantumkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 yang memiliki arti, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan terkait materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat memahami akhlak dan juga sejarah tentang Rasulullah SAW mulai dari kecil hingga dewasa. Dalam perjalanan hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok yang berpribadi santun, lemah lembut, jujur, bersahaja, dan memiliki keperhatian yang sangat tinggi. Di samping itu, beliau juga mendapat gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Sehingga patutlah kita sebagai umat beliau meniru dan meneladani akhlakul karimah yang telah beliau ajarkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.